Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aan Sudarwanto, Ketua Tim Peneliti Matching Fund 2023 dengan judul Pengembangan Motif Batik Klasik menjadi Elemen Hias Dekorasi. Pada video ini saya akan menjelaskan temuan alat teknologi tepat guna berupa mesin industri pembuatan plafon logam bermotif batik. Pada penelitian ini, temuan utamanya adalah plafon logam bermotif batik dari material tembaga, aluminium, dan galvalum. Kemudian kami daftarkan ke Kemenkumham Republik Indonesia dengan merek dagang Kreastil Indonesia. Penelitian ini diawali dengan observasi, kemudian membuat rancangan alat teknologi tepat guna yang dapat menghasilkan plafon logam dengan mudah, cepat, dan presisi. Ini adalah proses perancangan motif batik kawung menjadi cetakan logam yang nantinya digunakan pada alat stem untuk menghasilkan plafon logam bermotif batik kawung. Dimasukkan ke sini, Pak. Misalnya seperti ini. Nah, ini kita ginikan. Nah, caranya masukin sini dari samping dan ini langsung juga bisa, Pak. Itu masih aman dan masih kuat. Gitu. Nah, bagian nanti itu agak ngegroove, Pak. Supaya ini rata. Sudah survei ke pembuat tembaga itu ya, Pak ya. Itu, nah ternyata emang dari sana pun tidak mengendaki untuk sampai full. Itu. Nah, ini nanti motif itu akan di sini, Pak. Sekitar segini, Pak. Jadi masih ada sisanya segini, Pak. Mungkin sekitar segini. Jadi ada sisa 8 ya? Iya, ini 8 sampai 10 mili, Pak. Itu nggak kelihatan, Pak. Jadi frame-nya ada di frame 10 mili Atau mungkin ya, tapak garis-garis kayak PVC gitu betul kan. ya. Pak, itu, Pak. Ini ya dicepok loh. Iya, di sana juga. Coba lihat. Cuma nanti kita buat 10 mili. model kawung. Ya. Pada proses rancang bangun alat teknologi tepat guna, kami melakukan bersama mitra penelitian yaitu CV Grafika Gunung Mas yang dipimpin oleh Bapak Bambang Nugroho. Kemudian kami dibantu oleh tim teknis dari Politeknik Atmi Surakarta dan CV Sarana Multiteknik. Pada alat teknologi tepat guna ini, mekanisme kerjanya kami buat dimulai dari pemotongan, kemudian pencetakan, setelah itu dilakukan pelipatan. Proses pembuatan ini mengalami trial and error sampai beberapa kali sehingga kemudian menemukan hasil yang paling maksimal. Setelah itu dilakukan uji coba. Dari proses uji coba mesin,
diketahui beberapa kendala untuk penyempurnaan alat teknologi tepat guna ini. Di antaranya, yang pertama, ternyata perlu merapatkan alat pisau potongnya ya, agar menghasilkan potongan yang tidak bergelombang. Kemudian yang kedua, pada mesin stem seperti ini, itu kerapatan rollnya perlu direnggangkan agar tidak melukai material. Sedangkan untuk mesin formingnya seperti ini perlu ditambahkan stopper pada bagian keluarnya material agar hasil forming atau pelipatan dapat menghasilkan pelipatan yang sempurna. Karena pada awalnya ini ketika pada bagian akhir itu ada pelipatan yang tidak sempurna atau agak berbelok ke kanan. Kita sudah mencoba itu secara perintah yang membaca ini semuanya rata-rata sudah sudah bisa Pak. Setelah alat dianggap dirasa sudah cukup, maka dilakukan proses produksi skala terbatas. Pada proses produksi skala terbatas ini dilakukan di studio batik Prodi Desain Mode Batik Institut Seni Indonesia Surakarta. Pada produksi skala terbatas ini, hasil dari proses pemotongan, stem hingga forming, kemudian dirangkai menjadi material yang siap dipasang sebagai plafon logam. Ini contoh penyusunan dalam merakit material plafon logam, khususnya material dari aluminium. Ini proses produksi skala terbatas material tembaga. Pada material tembaga ada perlakuan khusus, diantaranya yaitu proses finishing. Karena karakter tembaga yang unik, maka finishing pada logam tembaga ini perlu dilakukan agar memberikan tampilan lebih artistik. Ini proses finishing pada material tembaga, yaitu dengan memberi larutan SN, kemudian dipoles atau digosok dan diberi cat tutup. Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.